Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Para sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, yang selalu saya tidak henti-hentinya berdoa, mudah-mudahan saya, kalian semua, kita semua selalu ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kembali kita dipertemukan melalui media semacam ini. Mudah-mudahan semakin tambah mempererat silaturahim di antara kita, saling berbagi di antara kita. Mudah-mudahan ini sesuai dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, setelah pada video sebelumnya kita menjelaskan mengenai tentang keutamaan puasa, sampai-sampai berbahagia saja untuk menyambutnya itu sudah merupakan satu fadilah, satu keutamaan, dan dijanjikan pahala yang begitu besar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pertanyaannya, siapa yang terkena atau menjadi objek kewajiban puasa itu? Berarti maklum ya, bahwa puasa bulan Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, di samping syahadat, di samping sholat dan yang lain. Cuma siapa yang wajib? Saya termasuk yang wajib enggak? Kalian semua yang saat ini entah di mana termasuk yang wajib puasa apa tidak? Mari kita sama-sama belajar kembali, mutolaah kembali mengenai siapa-siapa saja yang memang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, yang artinya dia akan memperoleh fadilah tadi itu. Tentu saja karena ini ibadah yang khusus untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkena hukum wajib tentu saja adalah dari kalangan orang-orang Islam. Yang pertama harus muslim, yang kedua harus mukallaf, sudah balik dan akalnya sehat, sudah memasuki usia balik. Balik niki tidak harus dengan usia, bisa dengan dia, kalau anak laki-laki sudah mengeluarkan air mani, sudah mengeluarkan sperma meskipun belum usia 15 tahun, atau sama sekali belum pernah mimpi basah, tapi dia sudah melewati umur 15 tahun, dia sudah dikatakan balik. Kok dalam kondisi macam itu akalnya sehat, tidak sakit, tidak dalam tanda kutip gila, maka dia sudah wajib melakukan ibadah puasa. Jadi kita perhatikan anak-anak kita, sudah balik enggak mereka? Kalau sudah balik, wajib bagi kita untuk paling tidak mengingatkan mereka kalau kalian saat ini sudah wajib melaksanakan ibadah wajib rupane atau puasa ini. Selanjutnya, kalau anak perempuan bagaimana? Anak perempuan bisa saja dalam referensi dalam kitab-kitab dikatakan anak perempuan baliknya itu juga bisa dengan mengeluarkan sperma, dan juga bisa dengan mengeluarkan darah haid. Tentu saja pada saat sudah memasuki usia haid. 9 tahun Hijriyah kok keluar darah, dan darahnya itu sesuai ciri-ciri darah haid, keluarnya sesuai ciri-ciri darah haid, maka itu termasuk haid, sehingga dia sudah dianggap balik. Atau sama sekali belum haid, belum keluar ke sperma, tapi 15 tahun dia juga sudah balik, kok kondisinya sehat akalnya, dia disebut mukallaf, wajib berpuasa. Dan selanjutnya, karena puasa kaitannya adalah menahan lapar, menahan dahaga dan lain sebagainya, maka di samping harus orang Islam, harus balik, harus berakal atau disebut mukallaf, orang yang wajib berpuasa syaratnya harus orang yang mampu. Mampu di sini ada dua tinjauan. Ada mampu secara hissi, secara fisik, secara lahiriah. Ada mampu secara syar'i. Artinya apa? Diizinkan oleh syara. Lah, mampu secara hisiannya apa? Artinya dia kondisi fisiknya memang mampu untuk melaksanakan puasa. Orangnya sehat, tidak sakit, tidak dalam kondisi mengalami kesulitan di perjalanan, dan lain sebagainya.
Cuma yang pokok itu. Jadi mampu secara fisik artinya apa? Mampu untuk menjalankan puasa, sehat, tidak sakit, yang menurut keterangan dokter tidak diperkenankan berpuasa, dan tidak dalam kondisi melakukan perjalanan jauh yang akan mendapatkan kesulitan atau keberatan atau kepayahan di dalam perjalanan sehingga dia tidak mampu berpuasa. Tidak semacam itu. Artinya kalau dibalik, orang sakit apapun, yang penting ada keterangan dari pakar, dalam hal ini dokter, yang menganjurkan atau bahkan melarang dia melakukan puasa, maka dia boleh nggak puasa, sakit apapun. Termasuk yang akhir-akhir ini marak, sakit karena terpapar COVID-19. Bila memang betul-betul sakit itu sampai pada taraf yang oleh pakar, dalam hal ini dokter, itu ada larangan untuk berpuasa karena akan menghambat proses penyembuhan, akan semakin memperparah kondisinya, maka dia boleh tidak puasa. Artinya apa? Tidak berdosa dia nggak puasa. Namun yang perlu diingat, bagi orang-orang semacam ini yang nggak mampu puasa gara-gara uzur yang berupa sakit, atau dalam keadaan sedang safar bepergian yang mendapatkan kesulitan di tengah jalan, ini dia boleh tidak puasa, tapi wajib untuk mengkodoknya pada bulan di luar bulan Ramadan, pada saat dia sudah mampu, pada saat dia sudah sembuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sakit atau ketidakmampuan yang justru menggugurkan kewajiban puasa. Kalau yang tadi kewajiban puasanya nggak gugur, cuma boleh sementara waktu ditinggalkan dalam kondisi nggak mampu tadi, makanya wajib qadha. Tapi ada kondisi fisik, kondisi ketidakmampuan yang bukan hanya dalam tanda kutip menunda kewajiban, tapi sama sekali menggugurkan kewajiban. Apa itu? Yaitu orang yang sakit, sakitnya ini menurut keterangan dokter, menurut keterangan pakar, merupakan masuk kategori sakit yang sudah bukan seakan-akan, yang memang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Apa sakit apa namanya saya kurang tahu, sakit yang menurut dokter sudah divonis nggak bisa sembuh, tinggal tunggu waktu. Atau orang yang sakit karena tua, namanya sakit karena tua, jenenge tambah tuwek mboten mungkin waras. Utawa mboten sakit tapi sudah sangat tua sekali, jumpo sekali, kakek-kakek nenek kita yang sudah sangat jumpo, tua sekali, yang meskipun sehat tapi nggak mampu untuk berpuasa. Nah, ini namanya juga ketidakmampuan, tidak mampu secara secara fisik. Nah, ini bukan hanya boleh tidak puasa dan kodok. Kriteria semacam ini, orang yang semacam ini sama sekali tidak wajib berpuasa, dan kewajibannya menjadi wajib membayar fidyah. Kewajibannya membayar fidyah. Tidak wajib berpuasa bukan diganti fidyah, tapi fidyah ini adalah satu kewajiban yang mandiri karena dia tidak mampu berpuasa. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya 1 mud per hari. Pertanyaannya, 1 mud ini berapa? 1 mud ini kalau dikurskan ketimbangan Indonesia, maka menjadi kurang lebih 7 on. Jadi sedikit, tidak banyak. Kalau kulon jenengan, kalian semua mungkin disuruh milih, mungkin milih bayar 7 on daripada puasa. Tapi syaratnya satu, apa? Sakit dulu, sakit keras dulu, itu ya, atau tua dulu. Baru kewajibannya sudah bukan wajib puasa, tapi kewajibannya menjadi wajib membayar fidyah. Kapan membayarkannya fidyah ini? Membayarkannya adalah setiap hari, pada hari-hari di mana dia tidak mampu membayar atau menjalankan puasa, atau bisa dilopel, dikumpulkan, diakumulasikan di akhir menjelang Idul Fitri. Ini boleh dibayarkan. Siapa? Membayarkan ke siapa? Tentu saja ke fakir miskin. Ke fakir miskin, dan ini enak, bisa fidyah selama 30 hari itu, berarti 30 mud, berarti 7 on kali 30, ini boleh kita kasihkan ke 1 orang saja. Ini bedanya dengan zakat. Kalau zakat dalam kaul yang paling enak itu minimal diberikan pada 3 orang. Sedangkan kalau fidyah ini boleh semuanya dikasihkan terhadap 1 orang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang yang tidak wajib berpuasa dan orang yang boleh tidak berpuasa. Tadi masih ada 2. Tinggal
alasan atau kekuatan atau syarat puasa, syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah mampu secara syar'i. Artinya apa? Secara syarak memang dia mampu. Artinya mampu apa? Dia tidak berhalangan. Sehingga ketika secara syar'i dia berhalangan, sehingga dengan halangan itu membuat dia tidak wajib puasa, bahkan tidak boleh berpuasa, maka orang semacam ini tidak termasuk kriteria orang yang diwajibkan berpuasa. Siapa itu? Adalah orang yang sedang haid atau sedang dalam kondisi nifas, atau wanita haid dan wanita nifas. Nuwun sewu, kedua jenis kelompok niki, orang yang haid dan orang yang nifas, ini tidak wajib, bahkan tidak boleh berpuasa. Kalau maksa puasa, alasan kodok puasa saja seumpamanya, ini nuwun sewu, puasanya nggak sah dan dapat dosa. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh, dan ketika maksa salah wis dosa mboten sah, kan rugi. Manten. Tapi nuwun sewu, nanti harus kodok. Nanti setelah selesai bulan Ramadan harus menjalankan kodok Ramadan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa lagi sebenarnya bahwa selanjutnya, atau orang yang dikatakan tidak mampu lagi, ini sebenarnya masuk dalam kategori tidak mampu secara fisik, yaitu kadang-kadang, atau begini, ada beberapa orang yang oleh syarak, oleh syariat ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dengan segala konsekuensinya. Yaitu siapa saja? Tadi yang 2 dan yang 4 ini sudah kita sebutkan sebelumnya, masuk dalam persyaratan. Yang selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang perempuan atau wanita yang sedang hamil atau menyusui anaknya, bayinya. Ini kalau memang ditemukan kesulitan dalam rangka untuk berpuasa dalam kondisi hamil dan menyusui, niki boleh ibu-ibu yang hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Tapi tentu saja sekali lagi wajib kodok. Nanti kalau sudah tidak hamil, masuk hamil sampai 2 tahun kan nggak mungkin. Itu nggih. Jadi setelah hamilnya selesai, setelah melahirkan anaknya, proses menyusui selesai, kok sudah mampu berpuasa, maka wajib untuk mengkodokinya. Cukup kodok tok. Kalau dia tidak berpuasa, alasannya karena mengkhawatirkan kondisi dirinya sendiri. Kalau saya paksa puasa, nanti kondisi saya akan lemah karena saya menyusui. Saya akan lemah, bahaya karena saya dalam kondisi hamil. Ini wajib mengkodok tok. Tapi ketika yang dikhawatirkan adalah janin yang di dalam kandungan, atau anak atau bayi yang sedang disusui, ini kewajibannya 2. Kewajiban mengkodok Ramadan sekaligus membayar fidyah. Fidyahnya sama dengan tadi, 1 hari 1 mud atau 7 on. Kok malah 2 Pak Ustadz? Iya, karena yang dikhawatirkan adalah orang lain. Ketika yang dikhawatirkan orang lain mewajibkan dia untuk membayar fidyah, dan tidak puasanya itu mewajibkan dia untuk mengkodoknya. Sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir kaitannya dengan dampak dari tidak puasa. Kalau tidak puasanya dengan sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi, dampak atau konsekuensinya sudah jelas. Sekarang kalau ada dari kita kok membatalkan puasa tanpa alasan tadi, membatalkan puasa atau sama sekali tidak berpuasa karena tanpa alasan-alasan tersebut di atas, maka apa konsekuensinya? Tentu saja berdosa karena dianggap maksiat, karena membatalkan perkara yang wajib belum selesai. Wajib mengkodoinya, di samping berdosa wajib mengkodoinya. Khusus ketika bagi orang yang sedang di siang hari bulan Ramadan kok membatalkan puasanya dengan cara hubungan intim suami istri, ini harus betul-betul dihindari. Karena apa? Karena hukumannya dalam tanda kutip ini sangat berat. Hukumannya sangat berat, yaitu apa? Di samping wajib mengkodok puasanya, dia juga wajib membayar kafaroh. Di samping wajib untuk mengkodok puasanya, dia juga wajib membayar kafaroh. Kafarohnya, kalau dulu ada budak, memerdekakan budak tiap 1 hari. Tapi karena zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi, otomatis nggak ada budak, maka berarti dia tidak mungkin bisa memerdekakan budak. Maka pilihan kafaroh selanjutnya adalah melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini berat. Wong puasa 1 bulan Ramadan itu saja ngoyo kita, apalagi disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukuman.
Atau kafaroh, cara untuk melebur dosa bagi orang yang menjalankan puasa kok membatalkannya dengan melakukan hubungan suami istri. 2 bulan berturut-turut per hari, ketika 2 hari berarti 2 bulan berturut-turut kali 2. Tapi kalau nggak mampu lagi, 1 bulan mau ngoyo, nekak-nekak nih, kok mau disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, berarti nggak mampu seumpamanya karena ada kendala fisik dan sebagainya, maka boleh diganti dengan memberi makan, bersedekah 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. Karena 2 bulan, 1 harinya 1 mud, berarti 60 orang miskin, masing-masing 1 orang miskin diberi sedekah 1 mud makanan dari kategori makanan pokok yang berlaku di daerah setempat. Ini berat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan acara berbagi semacam ini, mudah-mudahan saya, Anda sekalian nambah 1 pengetahuan yang dengan itu kita bisa lebih hati-hati lagi berpuasa, supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang membuat kita dihukum dalam tanda kutip untuk qadha, dan ada beberapa yang harus membayar kafarah. Temanku, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.